Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 di mata kuliah Ide Kreatif dan Kewirausahaan, kita akan membahas manajemen dan strategi kewirausahaan. Di sini ada pengertian dari manajemen itu sendiri. Menurut Ricky Griffin adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan juga pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Maksud dari efektif ini itu adalah tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien itu tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan juga sesuai dengan jadwal. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang pertama itu adalah fokus pada pasar, di mana wirausaha itu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar yang mereka targetkan. Nah, ini mencakup apa saja? Ini mencakup tentang memahami kebutuhan, preferensi, dan juga tren konsumen. Dengan fokus pada pasar ini, seorang wirausaha itu bisa merancang produk ataupun layanan yang relevan dan juga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, dan pada gilirannya nanti bisa meningkatkan peluang kesuksesan bisnis. Yang kedua, membuat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayanya perusahaan. Nah, yang kedua ini adalah membuat ramalan pendanaan. Manajemen keuangan yang baik itu adalah kunci keberhasilan dari sebuah bisnis. Seorang wirausaha itu harus mampu merencanakan berapa banyak dana yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis mereka. Nah, ini melibatkan perencanaan anggaran, penilaian resiko keuangan, dan juga strategi untuk menghindari kekurangan dana yang bisa menghambat kelangsungan bisnis. Yang ketiga adalah bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan atau not a one person show. Nah, mana kesuksesan dalam bisnis seringkali melibatkan kerja tim. Membangun tim manajemen yang kuat dan juga efektif itu merupakan kunci untuk mengatasi berbagai tugas dan juga tanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Nah, artinya wirausaha itu harus mampu mengidentifikasi dan juga bisa merekrut orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Yang keempat, itu adalah memberi peran tertentu khusus bagi wirausaha penemu. Ini pentingnya menetapkan peran yang jelas dan spesifik bagi wirausaha sebagai penemu ataupun pencipta bisnis. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, planning. Perencanaan itu sendiri adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan itu dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan juga cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, perencanaan ini merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan. Setelah perencanaan, fungsi manajemen selanjutnya itu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian itu dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, perorganisasian ini bisa mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan juga menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi. Pengarahan, directing, itu adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial
dan juga usaha-usaha organisasi. Kemudian fungsi manajemen yang keempat itu adalah evaluasi. Pengevaluasian ini adalah proses pengawasan dan juga pengendalian dari performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sini artinya seorang manajer itu dituntut untuk menemukan suatu masalah yang ada di dalam proses operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah tersebut semakin besar. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen. Yang pertama perencanaan, setelah perencanaan kemudian pembagian tugas atau pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan evaluasi kegiatan yang telah direncanakan di awal. Selanjutnya ada prinsip manajemen. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu adalah pembagian kerja prinsipnya atau division of work. Pembagian kerja itu mengacu pada pembagian tugas dan pekerjaan di dalam organisasi. Yang artinya setiap anggota tim atau karyawan itu memiliki tanggung jawab dan tugas yang spesifik. Nah, dengan pembagian tugas yang jelas ini, anggota organisasi itu bisa lebih fokus untuk tugas yang sesuai dengan keahliannya mereka, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu adalah wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Nah, ini wewenang itu sendiri adalah hak untuk mengambil keputusan dan mengarahkan orang lain. Sedangkan untuk tanggung jawab itu adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada disiplin, kedisiplinan dalam melaksanakan aturan, prosedur, dan norma-norma organisasi. Nah, yang keempat ada kesatuan perintah unity of command. Itu konsep yang menegaskan bahwa setiap anggota organisasi itu harus hanya menerima perintah dari satu atasan langsung. Nah, ini bisa membantu menghindari konflik perintah dan memastikan bahwa komunikasi dan arahan itu jelas yang diteruskan dari atas ke bawah dalam hierarki. Yang selanjutnya adalah kesatuan pengarahan, unity of direction. Nah, ini mengacu pada konsep bahwa organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang jelas. Semua tindakan dan usaha dalam organisasi itu harus sejalan dengan tujuan. Tujuannya ini membantu dalam mencapai konsistensi dan juga koordinasi dalam upaya organisasi. Selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi, yang menekankan pentingnya menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu ataupun kelompok. Selanjutnya adalah penggajian pegawai, kemudian ada pemusatan, centralization, itu merujuk pada tingkat sentralisasi kekuatan pengambilan keputusan dalam organisasi. Pemusatan yang tinggi berarti bahwa keputusan utama itu dibuat di tingkat tertinggi manajemen. Sementara pemusatan yang rendah itu memberi ruang lebih besar untuk pengambilan keputusan di tingkat bawah. Kemudian ada tingkatan hierarki yang mengacu pada struktur dalam organisasi dengan tingkatan manajemen yang berbeda. Nah, ini bisa membantu dalam mengorganisasi tanggung jawab dan juga komunikasi dalam organisasi. Kemudian ada ketertiban, ada keadilan dan kejujuran, ada stabilitas kondisi karyawan. Nah, stabilitas ini adalah stabilitas kondisi karyawan yang mengacu pada upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan terjamin bagi karyawan. Nah, kemudian ada prakarsa inisiatif, itu adalah kemampuan dan motivasi karyawan untuk mengambil tindakan yang proaktif dalam meningkatkan proses dan hasil kerjanya. Karena mendorong inisiatif itu bisa membantu
organisasi untuk terus berkembang dan juga berinovasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada semangat kesatuan, semangat korps. Ini semangat kesatuan dan semangat korps ini merujuk pada kebersamaan dan loyalitas anggota organisasi terhadap tujuan bersama. Nah, ini bisa menciptakan atmosfer kerja yang positif dan mendukung kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, kita masuk kepada materi strategi wirausaha. Nah, ini menurut Porter 1996 itu mendefinisikan strategi adalah penciptaan posisi yang unik dan juga berharga yang didapatkan dengan melakukan suatu aktivitas. Dari definisi maksudnya penciptaan posisi unik itu bahwasannya strategi bisnis melibatkan upaya untuk menciptakan posisi yang unik di pasar atau di dalam bisnis tertentu. Dalam konteks ini artinya unik itu berarti perusahaan itu memiliki karakteristik ataupun atribut yang bisa membedakan dari para pesaingnya. Posisi unik ini bisa berupa dari harga yang lebih rendah, kualitas produk yang lebih tinggi, layanan pelanggan yang lebih baik, ataupun kombinasi faktor-faktor lain yang bisa membuat perusahaan itu bisa berdiri keluar. Kemudian selanjutnya itu proses perencanaan strategi menurut Thomas Zimmer dan teman-temannya. Dalam berbisnis berwirausaha itu memerlukan 9 langkah proses perencanaan strategis. Yang pertama itu mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi pernyataan visi yang bermakna. Nah, ini wirausaha yang sukses itu bisa mengkomunikasikan misinya kepada orang lain. Yang kedua itu menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Artinya kekuatan itu adalah dari faktor internal yang positif. Kemudian kelemahan itu faktor internal yang negatif. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan. Yang kelima, menganalisis persaingan. Pengetahuan para pemilik mengenai bisnis para pesaingnya harus sedalam pengetahuan mereka terhadap bisnis mereka sendiri. Nah, kemudian menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Setelah menganalisis persaingan, barulah menyusun tujuan perusahaannya. Nah, ini sasaran itu merupakan atribut yang berusaha dicapai oleh perusahaan yang bersifat umum dan juga berjangka panjang. Selanjutnya adalah merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Strategi itu adalah rencana yang hendak digunakan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran dan misinya. Kemudian selanjutnya menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana aksi. Dan terakhir menentukan pengendalian yang tepat. Itu adalah perencanaan strategis yang dimulai dari pengembangan visi, diterjemahkan ke dalam misi, kemudian kita menilai kekuatan kita dan juga kelemahan. Setelah itu mengamati lingkungan sekitar terkait dengan peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan, barulah mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan, dan selanjutnya itu menganalisis persaingan. Setelah menganalisis persaingan, barulah menyusun sasaran dan juga tujuan perusahaan, dan kemudian merumuskan opsi-opsi dan juga memilih strategi sesuai dengan visi tadi, visi yang telah dikembangkan dan juga yang telah hasil dari analisis persaingannya. Dan selanjutnya itu adalah dari rencana strategis diubah menjadi ke rencana aksi, dan kemudian setelah rencana aksi baru pengendalian yang tepat. Selanjutnya mengenai konsep perusahaan terhadap pemasaran. Yang pertama itu ada konsep berwawasan produksi. Artinya di sini manajer perusahaan yang berwawasan produksi memusatkan perhatiannya untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi serta
cangkupan distribusi yang luas. Karena konsep ini konsep berwawasan produksi diartikan sebagai konsumen akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Nah, konsep ini berpendapat bahwa konsumen itu memilih produknya yang menawarkan kualitas, kinerja terbaik, dan juga hal-hal inovatif lainnya. Nah, berarti gimana untuk manajernya? Nah, untuk manajernya sendiri itu harus memusatkan perhatiannya untuk membuat produk yang lebih baik dan terus menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu ada berwawasan menjual atau penjualan. Bahwasanya pada konsep penjualan ini, konsumen dibiarkan saja, itu konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Nah, artinya perusahaan itu harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang lebih agresif. Konsep yang keempat itu adalah konsep berwawasan pemasaran, di mana menjual itu memusatkan perhatian pada kebutuhan penjual, sedangkan pemasaran pada kebutuhan pembeli. Yang kelima, ada konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Nah, artinya di sini tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan juga kepentingan pasar, dan memenuhi dengan lebih efektif serta lebih efisien daripada pesaingnya. Oke, selanjutnya adalah rencana pemasaran. Nah, kalau seorang wirausaha itu harus mengetahui seluk-beluk ataupun konsep-konsep pemasaran. Yang pertama ada inti dari marketing plan, perencanaan marketing, di mana yang pertama itu menganalisis situasi dan juga peluangnya. Nah, artinya langkah pertama dalam perencanaan pemasaran ini, perusahaan itu harus mengumpulkan dan juga menganalisis data yang relevan tentang situasi lingkungan dan peluang pasar. Nah, mencakup apa saja? Mengidentifikasi tren pasar, persaingan, kemudian perubahan sosial, ekonomi, ataupun faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi bisnis. Dengan analisis ini, perusahaan itu terbantu mengenai pemahaman konteks di mana mereka itu beroperasi dan juga mengidentifikasi peluang dan tantangan. Setelah menganalisis situasi dan peluang, barulah kita mengembangkan sasaran pemasarannya. Sasaran ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui upaya pemasaran. Yang ketiga, menetapkan strategi pemasaran. Setelah menentukan sasaran pemasaran, langkah berikutnya itu menetapkan strategi pemasaran. Strategi ini adalah rencana yang menunjukkan cara mencapai sasaran pemasaran. Nah, ini melibatkan pemilihan pendekatan umum untuk mencapai tersebut. Misalnya, strategi pemasaran itu mungkin melibatkan pengembangan produk yang baru, penetapan harga yang kompetitif, kemudian promosi atau juga ekspansi ke pasar yang baru. Nah, strategi pemasaran ini harus sesuai dengan situasi dan juga peluang yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Yang keempat itu menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Mengembangkan taktik atau tindakan pelaksanaan yang akan dilakukan untuk menjalankan strategi pemasaran. Nah, ini melibatkan apa? Melibatkan perencanaan tindakan yang spesifik yang akan diambil, seperti merancang iklan, mengatur kampanye di media sosial, kemudian menentukan harga produk, merancang distribusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kriteria marketing plan yang baik. Nah, tadi itu adalah inti dari perencanaan pemasaran. Kemudian kita akan membahas kriteria marketing plan yang baik itu seperti apa. Nah, yang pertama itu harus didasarkan fakta dan asumsi yang benar tentang siapa target market, kemudian di mana lokasinya, dan berapa besar kemungkinan daya serapnya.
Nah, ya, berarti yang pertama itu tentang dasar fakta dan asumsi yang benar. Perencanaan pemasaran itu harus didasarkan pada fakta yang akurat dan asumsi yang tepat mengenai target pasarnya. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang siapa pelanggan potensial kita. Nah, di mana mereka berada dan juga seberapa besar kemungkinan mereka untuk membeli produk kita, itu adalah kriteria yang pertama. Kedua, terkait dengan teknik promosi yang efektif. Nah, ini mencakup strategi promosi yang akan digunakan untuk mencapai target pasar, termasuk pilihan iklan, media sosial, pemasaran konten, promosi penjualan, dan juga sebagainya. Teknik promosi ini harus dipilih dengan cermat untuk mencapai pelanggan yang tepat dengan pesan yang efektif. Yang ketiga, ada perubahan harga di pasar yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu akan menangani perubahan harga di dalam pasar. Apakah perusahaan akan bersaing dengan berdasarkan harga atau menawarkan diferensiasi produk atau memiliki strategi harga yang premium. Yang keempat, itu ada saluran distribusi berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan itu akan sampai kepada pelanggan. Apakah akan melalui toko fisik, e-commerce, distributor, agen, ataupun metode yang lainnya. Nah, pemilihan saluran distribusi ini bisa mempengaruhi ketersediaan dan juga aksesibilitas produk perusahaan. Yang kelima, ada keadaan saingan. Keadaan saingan tentang analisis pesaing di pasar, bagaimana saingan kita itu menghadapi pasar, apa keunggulan dan kelemahan mereka, kemudian strategi yang mereka gunakan, dan juga memahami saingan itu adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif. Selanjutnya itu SWOT perusahaan. SWOT itu singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, O itu adalah opportunity, itu peluang, kemudian threats, itu ancaman. Nah, ini merupakan analisis internal dan juga eksternal perusahaan yang bisa membantu mengidentifikasi faktor-faktor internal yang bisa mendukung ataupun menghambat perusahaan. Selanjutnya, menyiapkan sumber-sumber yang diperlukan seperti SDM, keuangan, fasilitas perawatan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mengenai marketing plan, mulai dari inti dari marketing plan itu sendiri dan juga dari marketing plan yang baik. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep AIDA plus S. Nah, AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, action, dan juga satisfaction S-nya. Dalam setiap kegiatan bisnis itu harus diusahakan agar seorang wirausahawan itu memperhatikan konsep AIDA plus S ini. Attention itu adalah tahap di mana wirausaha itu harus dapat membuat para konsumennya itu akan sadar tentang keberadaan produknya. Lalu apa saja yang faktor agar konsumen itu tertarik dengan produk kita. Nah, ini Kotler dan Armstrong itu telah mengemukakan bahwasannya attention ini harusnya mempunyai 3 sifat. Yang pertama itu adalah meaningful, bisa yang menunjukkan manfaatnya yang membuat produk itu lebih diinginkan atau lebih menarik bagi konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah pesan harus dapat dipercaya, believable. Nah, konsumen percaya, artinya di sini konsumen percaya bahwa produk tersebut itu memberikan manfaat seperti yang dijanjikan dalam promosinya. Yang ketiga itu ada distinctive. Nah, pesan promosi itu lebih baik dibanding dengan iklan merek pesaing. Jadi attention ini bahwa informasi atau media yang digunakan harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Kemudian yang kedua ada interest.
ketertarikan. Apa yang dilakukan pada tahap interest ini memberikan sebuah informasi produk, mampu memberikan alasan kenapa konsumen itu harus membeli produk tersebut. Nah, ini Asail pada tahun 2002 itu telah menjelaskan mengenai interest, bahwasanya munculnya minat beli, konsumen tertarik terhadap objek yang dikenakan oleh suatu pemasar. Kemudian ada desire. Desire ini adalah berniat, tahapan untuk memberikan penawaran yang tidak dapat ditolak oleh konsumen, agar konsumen mempunyai keinginan untuk membeli produk kita. Langkahnya apa? Langkahnya adalah munculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki, di mana dalam tahapan ini wirausaha itu harus jeli dan juga pintar membaca target dari konsumen. Action itu tindakan untuk aksi membeli produk oleh konsumen. Di tahap ini menjelaskan langkah apa yang dilakukan oleh seorang wirausaha dalam menginginkan untuk calon konsumennya melakukan keputusan dalam membeli. Selanjutnya ada satisfaction, kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, apakah merasa puas dengan produk yang sudah dibeli. Nah, pada tahap ini yang harus dilakukan oleh pemasar itu adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk konsumen agar dapat melakukan pembelian ulang, dan mereka bisa merekomendasikan kepada teman-teman untuk membeli produk kita. Baik, itu dia materi mengenai manajemen dan juga strategi kewirausahaan. Bagi teman-teman mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, bisa di chat grup dan juga komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.